muncul, yang terjadi adalah dalam kehidupan kita, kita akan menerima yang dinamakan terhina dan direndahkan. Dan itu firman Allah. Salib itu mau memperbaharui kehidupan kita. Dan memang harus ada kerjasama. Gak bisa kita bilang, aduh ya, terima kasih untuk salib Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Kristus. Tidak cukup hanya ini. Yang harus kita lakukan adalah mana respon kita terhadap Allah lewat kasih karunia-Nya, sehingga kerjasama itu penting sekali. Mensyukuri dan membawa diri untuk berada dalam kendali-Nya, itulah pembaharuan. Itulah cara kehidupan yang diperbaharui. Kendali diri itu penting, dan Roh mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Cara hidup di hadapan Allah dan manusia yang telah ditebus. Bagaimana cara hidup di hadapan Allah? Kita tahu itu. Bagaimana kita harus menaruh rasa hormat kita kepada Allah. Itu menjadi landasan semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan dibuktikan lewat, tidak bisa tidak. Harus ada kasih yang tulus dan murni itu. Kasih yang memang mau betul-betul hanya karena mengasihi, tidak ada apa-apanya. Kasih yang tiada taranya, kasih yang tak terbayarkan. Salib menjangkau kita dari jauh. Dia rindu dan ingin menguasai hati kita, tapi bukan hanya hati, juga pikiran kita. Masalahnya adalah di diri kita sendiri. Jadi memang kita sudah tahu kebenaran itu, tetapi masalah pokoknya adalah diri kita sendiri yang tidak mau dibawa. Makanya firman Tuhan katakan, berilah diri. Jadi memang harus ada langkah untuk bawa diri ini kepada Tuhan. Mengapa harus bawa diri kepada Tuhan? Mengapa harus masuk dalam kerjasama dengan Allah? Satu, banyak orang yang tidak mau taruh kira dengan kebenaran. Banyak sekali orang yang tidak mau taruh kira akan kebenaran atau memperhatikan kebenaran. Tidak mau. Dan orang tidak mau hidup dengan firman Allah. Banyak kali yang tidak mau taruh kira itu, sehingga jalani saja kehidupan ini tanpa landasan, tanpa goal sampai ke aims-nya, yang namanya tujuan dan sasaran yang tegak jelas begitu. Banyak orang yang tidak mau taruh kira akan hal itu. Gak mau taruh kira, tanpa dia sadar hidupnya mengatakan dan mencerminkan akan hal itu. Masalahnya cuma di diri kita. Yesus sudah selesai. Tinggal bagaimana respon kita. Ini yang seringkali tidak membuat kita berubah, karena kita tidak mengerti masalahnya di mana. Masalahnya di diri saya, masalahnya di diri kita. Kita tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Dan Yesus dengan hatinya mengajak kita semua untuk datang hanya kepada Dia, supaya kita memiliki kekuatan penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari, supaya kita dapat kekuatan itu. Banyak yang hidup tidak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Bagi orang yang akan binasa, salib itu kebodohan. Frek dan salib. Oma-oma Ambon akan bilang begini. Salib itu adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Tempatnya di pinggiran neraka dan tidurnya di situ. Tanpa dia sadar, sedikit lagi terguling, masuk dia di dalam. Salib adalah kebodohan. Salib adalah kutuk, kebodohan dan aib bagi orang yang mau binasa. Tetapi bagi kita, semua anak-anak di Indonesia ini, kita semua, salib adalah kemenangan Kristus yang membuat kita sadar apa itu tohnya kita, apa itu nodahnya kita, dan siapa kita ini seperti domba yang bagaimana. Bagi kita, salib adalah kemenangan. Oleh sebab itu kita harus hidup oleh Roh, menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu undangan firman yang sangat kuat. Banyak orang
tidak mau taruh kira dengan hal itu, dan banyak orang yang tidak mau hidup melatih dirinya untuk mengerjakan itu di dalam roh yang akan bantu kita. Bertolak dari kejahatan manusia, hal yang paling dikehendaki oleh Yesus adalah letakkan seluruh kehidupan kita padanya. Menaruh rasa hormat sungguh-sungguh kepada Allah dengan kasih yang murni terhadap sesama. Yesus lakukan itu dan banyak contoh-contohnya. Letakkan rasa hormat kepada Allah, tidak ada yang lain, dan taruh kasih terhadap sesama. Kalau bahasanya kita adalah, ya kita di Ebenezer ini harus semakin hidup baku saya, bukan hanya baku polo. Harus hidup baku saya, harus hidup baku bagi, saling membagi, dan harus hidup baku tolong. Apa yang lain? Baku hantam, ya pastinya tidak. Itu jauh dari kita. Polisi juga sudah tidak ada masuk ke sini kan. Jauh itu dari kita. Kita adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita tadi itu juga adalah generasi yang dipimpin oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Gimana caranya hidup bagus saya? Belajar aja dari anak-anak ini. Gimana mau belajar hidup baku bagi? Saling bagi. Oh, ini aku ada 200, kita yuk makan sama-sama. Besok kamu ada lagi sambil kita ngobrol-ngobrol dan ini. Gimana caranya hidup baku tolong? Satu sama lain. 69 tahun, 2 minggu lagi loh. Ebenezer ini 69 tahun usianya. Itu berarti memang harus ada karakter-karakter Kristus yang kita saksikan. Karakter-karakter Kristus yang harus kita tampilkan. Kita sangat bersyukur, saya aja pendetanya berterima kasih kepada Tuhan punya anak-anak gerakan pemuda dengan seluruh keberadaannya membangun persekutuan ini menjadi berkat begitu untuk seluruh keberadaannya kita lah dengan semua keterbatasan kita. Mari belajar untuk baku sayang, baku bagi, baku tolong, dan lupa akan itu. Kalau sudah buat baik, lupa. Mengapa? Karena kita dimampukan Tuhan untuk melakukan hal yang indah, hal yang baik, hal yang mulia, hal yang luar biasa itu. Perbuatan kita belum seberapa. Kita buat baik belum sampai ada pertumpahan darah kan? Belum sampai itu. Kita berbuat baik belum sampai kita diludahi kan? Jadi itu belum ada apa-apanya, tapi tingkatkanlah ke situ. Belum sampai kita dipecut, belum sampai dibalaskan kejahatan kepada kita, belum sampai kita diludahi dan dihinakan, belum sampai. Mungkin ada yang sudah sampai ke situ, tapi beberapa kita belum sampai ke arah itu, sampai darah kita tercurahkan. Belum ada yang sampai ke situ. Memang kasih Kristus tiada taranya. Siapa yang kehabisan kasih, dia harus ingat lagi kepada simbol ini. Siapa yang menjadi suam-suam kasihnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri lewat 3 hal. Ingat bahwa kita harus memakukan 1, 2, dan 3. Kelakuan-kelakuan kita yang jahat itu memang harus kita tukar. Kita semua punya itu. Entah bentuknya berbeda seperti ini, tapi 3 unsur itu kita punya. Mari kita bawa kehidupan kita, melakukan akan apa yang Allah di dalam Yesus kehendaki bagi kita untuk kita mengerjakannya. Mari ambil karakter indah, sifat dan perbuatan-perbuatan Yesus yang otomatis langsung tergerak oleh belas kasihan, otomatis langsung mengampuni dan menyayangi, otomatis langsung mencari dan mau berkorban. Tuhan Yesus akan tolong kita semua. 69 tahun dengan hal-hal yang mungkin akan Allah tambahkan dalam pengalaman-pengalaman berpelayanan. Mari bersaksi, GPIB itu besar, sangat besar sekali.
Tapi satu titik kecil tubuh Ebenezer itu juga diperhatikan di GPI ini. Dia merupakan parsial yang sangat kecil sekali di tubuh GPI yang besar, tapi dia diperhatikan oleh Allah. Karakternya, kekhususan kehidupan berjemaatnya, dan berbagai macam pertumbuhan kehidupan bergereja menjadi sesuatu yang diperhitungkan di GPIB. Mari menjadi contoh dalam bidang apa saja, mau liturgi, pelayanan kesaksian, pembinaan warga, sampai kepada pembangunan pemberdayaan ekonomi kita, dan berbagai hal yang mau kita upayakan lewat organisasi, komunikasi, dan semuanya. Mari kita kerjakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kerja di luar, segala sesuatu yang diupayakan, iya, memang harus diupayakan. Tetapi pada saat ada partisipasi kecil, kerjakanlah itu sebagai wujud cinta kita, syukur kita kepada Tuhan, dan tindakan-tindakan kita yang mau kita nyatakan kepada Tuhan. Itu juga berarti menjadi masukan dari seluruh anggota majelis jemaat. Satu-satu kan saya ingatkan, sampai ke telinga. Ayo bangun ini gereja. Jangan asal-asal pelayanan. Kita tahu berat kehidupan kalian di luar, tapi beri sedikit waktu dan lakukan itu seperti benih yang akan tumbuh. Ya. Apa saja yang mau kau bisa kerjakan di sini, kerjakan dengan tanggung jawab. Kecil, kerjasama, Tuhan akan menumbuhkan pada pegawai-pegawai di atas. Diomongkan hal-hal yang membuat mereka berada dalam berkat Allah, karena memang mereka diberkati kan dari tempat ini. Responi panggilan Tuhan, sebab masalahnya kalau terjadi hal yang ini dan begitu dalam kehidupan jemaat kita, masalahnya bukan Tuhan Allah. Masalahnya, persoalannya adalah diri kita. Di diri kita sendiri. Kita bukan orang yang mau untuk kira kebenaran. Dan kita bukan orang yang mau hidup sesuai dengan kebenaran. Persoalannya cuma di situ. Mari kita bertumbuh, semakin sadar, oh ada misi ya, misi Allah bagiku, bagi gereja ini. Semakin sadar memiliki awareness yang kuat. Oh ada misi Kristus ya, misio Kristi itu dalam kehidupan saya. Oh saya pakai salib ini. Salibnya ini belum ada toko yang jual kayak gini kan, kayak nahnya di Kalimantan. Ini kan, yang salib yang ini. Menurut saya indah sekali. Salibnya doang. Itu orang Katolik itu kasih untuk saya. Terus saya lihat ini kok bagus banget ya. Tapi salib itu ternyata malam ini dengan paku-pakunya itu. Paku ini kan siapa yang mau simpan paku ini? Paku ini disimpan di katedral Konstantin, Kaisar Konstantin. Paku ini disimpan di katedral sana. Lalu kemudian di zaman penyaliban Kristus, dan kedua paku itu ada. Orang buat penelitian arkeologi dan ada itu dua pakunya. Kadang-kadang kita mau bilang buktinya apa itu? Buktinya apa? Tapi mereka juga pikir itu untuk suatu kebenaran bahwa itu paku itu masih disimpan dan ada sampai sekarang, nggak hilang kecuali kalau ditemukan dia hancurkan. Pakai api dia panas dan diremukkan. Tapi dua paku itu ada. Orang kadang-kadang cuma kayak kafannya. Oh lupa di sininya tangannya. Yang penting Yesusnya lah. Tapi buktinya apa? Bagi orang yang mau binasa, dua paku itu perlu. Mari salibkan semuanya. Berkumpul dengan Tuhan supaya masuk dalam barisan. Ada misi Kristus dalam diriku yang memang aku sadar aku harus mengerjakannya. Dari rumahku sampai di gereja yang kita cintai bersama ini di Ebenezer, lalu jadi berkat di mana kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.